Barang siapa membaca ketika mendengar tukang adzan, orang muadzin sedang adzan, dia berkata, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula bil islami dina. Kalau dibaca itu kata Nabi, ghufira lahu, maka yang membaca diampunkan Allah dosanya. Itu baru ketika membaca tersebut itu. Jadi artinya kalau muadzin tukang adzan itu jangan ngomong lagi, didengarkan tersebut itu, tak patut lagi ada suara-suara. Ini yang kita tolong banyak itu kan salat zuhur. Ketika zuhur macam-macam orang berorkes berlagu seolah-olah menghilangkan suara panggilan yang sebenar-benar panggil ilahi tersebut ini. Ya, tentang hal-hal yang mesti diperhatikan sangat tersebut itu. Nah, kalau mendengar adzan saja suaranya begitu, kalau suara adzan diperkecil bagaimana? Ya, apalagi kalau sampai dihilangkan, apalagi sampai di peraturan tempat-tempat itu adzan. Sedangkan orang bagaimana? Orang yang jauh mau mendengar ketika adzan itu terdengar, ayo yang mari mengaji kembali tersebut itu, ya tak? Ini kadang-kadang menjabat tapi tak ngaji tentang ini, jadi akhirnya ngomong sembarangan saja. Asbun, kata orang bilang, asal bunyi. Coba nih ketika mendengar, ya Rasulullah berkata, man qala hina yasma'ul muadzina, barang siapa berkata membaca ketika muadzin membaca mendengar kita, wa ana asyhadu, tuh, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam madina. Apa dijawab Nabi? Ghufira lahu, diampunkan oleh Allah dosa itu. Bagaimana kalau orang mau mendengar kalau suaranya kecil tukang adzan? Ya tidak, apalagi sampai dihilangkan tuh adzan, apalagi bermacam-macam. Nah, inilah tadi terlalu banyak model, jadi halnya ada tersebut itu. Nih makanya hal-hal ini mesti ditanyakan dulu ya tentang keadaan tersebut. Nanti kita dengarkan di mana-mana ini sebut tuh, ayo maji kita ya. Ini Abu Daud sudah mengingatkan tentang hal-hal tersebut itu. Jadi kalau sudah mendengar ini menepis tuh omongan yang begitu. Hadis Nabi tidak mengatakan model begitu. Jadi kalau tentang agama tidak boleh dilepaskan daripada Rasulullah SAW. Karena itu ya masalahnya ya Allah SWT memerintahkan SK-nya kepada beliaunya yang ngajar kepada kita. Nah, bagaimana kita mau merubah tersebut itu ya? Apalagi hal merubah tentang masalah-masalah itu ya. Qala wa bilai qala sana Ibrahim Mahdi qala sana Ali ibn Mushir an Hisham bin Urwata an Abi an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'al muadzina yatashahhadu qala wa ana. Coba Nabi SAW, ujar Aisyah, apabila dia mendengar suara adzan beliau bertasyahud, aku, artinya saya di situ ya. Ada wa Muhammadin rasulah wa ana dia bilang. Tidak bisa kita bilang wa ana. Iya, beliau di sini, memang dia di situ. Wa ana, aku di situ. Aku memang di situnya. Ya. Jadi mesti memaham hal-hal tersebut itu. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsani Muhammad Jahdam qala sana Ismail bin Ja'far an Umarata ibn Ghaziyah an Khubayb bin Abdurrahman Isafin an Habs ibn Asim ibn Umar an abi an jaddihi an jaddi Umar bin Khattab radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-muadzinu Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar. Nah, ya Nabi, apabila tukang adzan berkata Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Kita juga mengatakan Allahu akbar. Tiba-tiba suara adzan diperkecil. Dengar ada orang itu. Faidha qala asyhadu an la ilaha illallah, qala kita berkata asyhadu an la ilaha illallah. Faidha qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
maka kita berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, thumma qala hayya 'alas shalah. Qala, kita berkata la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah. Kita berkata la haula wala quwwata illa billah. Summa qala Allahu akbar, maka kita berkata Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah. Kemudian kita berkata juga la ilaha illallah, akhir daripada min qalbihi, dari hati kita yang ikhlas kita mengatakan begitu, dakhalal jannata, surga, masuk surga. Coba ada pejabat yang mengingatkan adzan model begitu? Iya, sudah baca kembali nih hadis ini ya tentang. Nah, makanya sayang kan tak tahu tersebut itu ya. Nah, sudah ijazatan yang tak ada, tak mau ngaji pula. Kebesaran kitabnya bukan masalah besar kitab, kau mau mengaji atau tidak tentang tersebut itu. Jelas kan? Ayo, mau di-SK-kan lagi, dikecilkan. Ya, kedua orang dulu kan tak kedengar. Iya, orang dulu rumahnya dekat-dekat kok, berapa rumah. Sekarang kan jauh-jauh begitu, bagaimana orang mau dengar? Ya, sedangkan dikatakan di hadis kemarin, syaitan itu apabila mendengar suara sampai terkentut-kentut dari tak keruan dia. Paham tak? Nah, memang kau tak suka juga suara itu. Sabarlah kau tersebut itu kalau kau tak suka. Paham? Tidak usah di garis bawahi lagi. Nah, itu tadi ya. Babun ma yaqulu idza sami'al iqamata. Ini apa yang kita kata kalau orang baca iqamah. Nah, kan dilajarkan dia. Nah, jadi kita aku tahu lah Ustaz. Iya, kau tahu. Nah, sekarang bisa saja lupa tersebut itu. Ya. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Daud al-Ataki. Qala haddatsana Muhammad ibnu Thabit qala sani rajulun min ahli Syam an Syahr ibn Haushab an Abi Umamata au an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Bilalan akhadha bil iqamati. Kita mungkin secara tak sengaja membaca kitab ini, tapi Allah Maha tahu ternyata pas kita baca kitab ini ada pejabat yang ngomong tentang adzan supaya dengar itu. Ini kan disampaikan, dengar tak di mana-mana ke ujung negeri ini. Kedengaran kan? Lihat. Nah, supaya dia bilang, ngaji di mana itu? Kitabnya di mana itu? Nah, supaya dia tahu, oh ternyata memang ada kitabnya. Jadi ada aturan setiap yang dibacakan itu ada pelanggaran, ada tuh hukum, kita tidak tahu. Ternyata baca kitab ini ada yang pejabat yang ngomong begitu. Nah, kan masih bagus dia tersebut ini masih ada yang negur, maksudnya itu tak, supaya kembali kepada ya insaf namanya, jangan sembarang ngomong. Nah, ini kan jelas itu. Nah, mudah-mudahan didengar ya. Anna Bilalan akhadha fil iqamati falam an qala qad qamatis shalah. Ketika qad qamatis shalah ya, maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha, artinya tetap didirikan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah ya, wa adamaha, dan senantiasa. Adam itu adamaha senantiasa tuh, berkesinambungan, kata orang continue. Nah tuh ya tuh. Kan kita tidak tahu, kadang saya sering ceramah tuh di situ pas keadaan begitu kita ternyata ada yang begitu. Nah, ini kan ilmunya Allah, ilmu Nabi itu cocok terus. Setiap kita baca itu tentu ada hal-hal ya yang melawan, itu tetap ada berlawanan. Beda nih ikut peraturan kita. Ya, mudah-mudahan hal itu ya. Jadi bukan sekedar ceramah, bukan sebarang baca, tapi bacalah yang betul-betul yang kita pernah baca, diajarkan kepada tersebut itu, supaya saudara-saudara kita memahami tentang hal-hal yang tidak dipahami atau yang belum sampai tersebut itu. Kalau terjadi hal suatu, supaya jangan terseret dengan hal-hal yang bukan keahlian bagi kita untuk menerangkan tentang masalah-masalah tersebut itu ya. Wa qala fi sa'iril iqamati kanu hadits Umar radhiyallahu fil adzan. Jadi semua iqamah seperti hadis Umar radhiyallahu fil adzan, macam adzan. Cuma bedanya di sini qad qamatis shalatu qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha ya. Jelas itu? Ada yang mau bertanya di situ? Babun ma ja'a fid du'a indal adzan.
Ini tentang doa endal adzan ya. Ada apa tuh doanya ya? Setelah selesai. Ini kan satu dua macam, tapi ada hal-hal ternyata coba kita baca hadis ini, tidak jangan kita mendahului. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal qala haddatsana Ali bin Ayyash qala sana Syu'aib bin Abi Hamzah an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nida al adzan, barang siapa membaca ketika mendengar adzan. Nida itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Jadi kalau tanwin itu kalau ditulis memang ditulis tapi tidak berbunyi, nunnya nun kecil, namanya dibaca Muhammadan ini al-was, jadi Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi ya wa'atta. Sampai di situ. Kalau kita ada kan innaka la tukhliful mi'ad, ada lagi hadisnya. Ini salah satu di antara doanya ujar Nabi, illa halat syafa'atu yaumal qiyamah, maka kecuali halat ya haqqu, berhak dia untuk mendapatkan syafaat pertolongan pada hari kiamat. Ayo, nah tutup lagi azan. Setelah azan baca itu. Hebat kau. Ya. Suara-suara orang menyanyi puluhan jam itu kau tidak tegur. Orang azan setengah jam rame-rame. Ini apa ini? Ya dak. Jadi yang berbicara yang bukan ahlinya tersebut itu. Nah, teruk kau dibuatnya ya dak. Tuh, langsung kan didengar itu ya? Siaran. Dia jauh-jauh sampai ke Jakarta itu dilihat tuh. Ya, dengar tuh kalau sering anak buahnya tengok, ini ada yang nembakkan dari jauh nih. Ya, atau dipanggil ke situ ya. Sudah bacakan kitab, suruh minum airnya ini. Ya Allah. Babun ma yaqulu inda adzanil maghrib. Ada lagi. Kalau kita kan cuma satu macam baca. Nah, ini ada kalau adzan maghrib itu kalau orang nak banyak macam-macam baca, ada yang macam masing-masing bacaannya. Kalau kita kan semacam itulah tadi yang memudahkan. Ya. Wa bilai qala haddatsana Muammal bin Ihabin qala haddatsana Abdullah bin Walid al-Adani qala haddatsana Al-Qasim bin Ma'an qala sana Al-Mas'udi an Abi Katsirin maula Ummi Salamah an Ummi Salamah qalat allamani Rasulullah SAW an aqula inda adzanil maghrib. Kata Ummi Salamah salah satu istri beliau, Rasulullah ngajarkan kepadaku, kata bininya, ya aku membaca ketika mendengar adzan maghrib. Nah, ajarkan kepada bini itu ya kalau kamu bini ya tuh bacaan tersebut itu apa dia bilang, Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Nabi ajarkan, ya Allah, sesungguhnya ini datang malamnya. Iqbal datang, kalau bahasa kita tuh datang malamnya. Nah, malamnya sudah datang. Kalau itu bacaannya terjemahnya begitu ya. Wa idbaru naharik, dan sudah lalu itu siangnya. Dubur itu belakang mananya? Ada dubur di depan. Ya, sudah lalu itu siangnya ya. Waswatu du'atik, dan suara-suara yang memohon kepadamu. Ya, faghfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Coba kalau mau baca yang lain. Indah sudah ulama tuh ngajarkan kepada kita 5 adzan itu dengan satu macam bacaan. Tapi kalau kau ikutkan di kitab ini yang pertama ada yang 10 macam bacaannya. Ya, ada yang kalau diikutkan model begini, ada yang sudah 12 macam gaya bacaan menjawab adzan itu. Nah, kita yang satu saja yang kita baca. Itu pun tak mau dibaca sama orang. Ya, masih aja dengar lagu di kuping. Ya, dia televisi. Habis sudah adzan langsunglah berubah dia dengan film, dengan lagu. Tak mau mendengarkan ya tentang doa tersebut itu. Ya. Kenapa? Ada mau tanya tuh di belakang? Ya. Pahamlah tuh ya dak. Jadi jangan lagi ada
untuk menahan-nahan, ya ada, ya apalagi untuk tidak mengeluarkan, ya, dan coba-coba untuk bagaimana caranya supaya adzan sebagai yang terdengar. Jangan lagi ada suara model begitu, ya, apalagi terusik, lucu, terusik berapa lah 15 menit orang adzan, ya ada. Adakah merasa terusik? Ya ada. Kalau orang kafir kita tidak masalah, memang dia kafir. Kalau orang muslim terusik berarti sama dengan yang takut dengan adzan itu. Iya. Apalagi kalau kita seorang wakil rakyat kan ngomong begitu. Nah, kamu nih kelasnya kemana nih kelasnya? Ya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun akhdal ajri ala ta'dzin. Boleh baca babu akhdil ajri, boleh ya. Jadi bab ini tentang mengambil ganjaran ala ta'dzin. Jadi diupah orang adzan. Gimana? Dikasih, ya, dapat dia kasih upah sama ada kan? Nah, bagaimana hukumnya ya? Qala haddatsana Musa ibnu Ismail haddatsana Hammad qala akhbarana Sa'id al-Jariri an Abil Ala an Muthrib ibn Abdullah an Uthman ibn As qala qultu wa qala Musa fi mawdin akhar inna Uthman ibn Abil As qala, sahabat Nabi ini, ya Rasulullah ij'alni imama qaumi, ya Rasulullah jadikanlah aku nih imam di kaumku. Kata Nabi, qala anta imamuhum, kau itu adalah imamnya. Waqtadi bi'ad'afihim, maksudnya kalau kau imam, waqtadi itu maksudnya kau diikuti, la tatulis shalah, jangan kau panjang-panjang salatnya ya. Nah, itu ada kami dulu di Mekah itu, ini ada apa namanya babitnya nih, guru ngajarkan. Waqtadi itu ikuti, la tatulis salata, jangan kamu panjangkan tuh salat. Bi'ad'afihim, dengan orang-orang yang lemah-lemah itu, maksudnya ya khaffifis salata, ya apanya diringankan tuh salat, ya tetap rakaat tetap, cuman tidak sepanjang. Kalau kita ini dah bacanya entah ke mana, ujung pangkanya entah di mana, tak enak pula kedengarannya, sandak kita pula. Nah, aku nyinggung betul tuh. Ya dah, tahu-tahu dirilah jadi imam itu, betul. Kalau direkam, aku ini betul lah kira baca ayatnya. Ya, ini tidak sekendak kita. Ya. Nah, kalau kita jadi imam tuh tengok di belakang. Kalau kita jadi imam mungkin orang 3 saf hari ini, besok 2 saf, besok lusa sesaf. Jangan lagi mundur, biar yang lain lagi. Ini kalau sudah orang ngomel di belakang 3 orang, ya betul. Ah tuh hati-hati sudah, paham enggak? Ya ada semua orang tentang hal-hal itu. Iya. Yuk. Jelas itu. Nabi ngajarkan anta imamuhum. Nah, waqtadi bi'atafihim, jangan panjangkan salat kamu, ringankan salat kamu pada orang yang lemah-lemah itu. Tidak orang naik yang tua-tua macam helikopter pantatnya, masih lah itu ya. Kalau kita ngaji gini insya Allah, apalagi Ramadan dekat kan, belajarlah bagus baik yang jadi imam tadi. Ya, ini kita di Ramadan ini imam servis namanya, imam kilat. Ya, bacalah yang bagus baik, walaupun pendek-pendek itu ayat yang indah lah bacaan. Nah semestinya yang apa namanya petugas syara, petugas memilih petugas syara itu apa di masjid namanya, ketua masjid kah apakah, carilah, jangan sembarang pilih, nanti mau ngomel. Nah itu jadi imam terus awak di bawah bilang ya kan. Kalau perlu dikasih itu duit, puluh sangkau jam imam isya 100.000 sama tarawih 100.000, begitu dikasih supaya orangnya dicari dulu, tidak masalah itu. Paham? Ayo, gimana tuh? Boleh minta, saya mau jadi imam di situ. Nah, boleh, coba dulu. Di TC dulu. Ya. Basic.
Ya boleh di basic dulu. Dikasih ajar dan ya itu deh. Gaji pasti. Nabi saya bilang, "Ayah, kau silahkan jadi Nabi. Tapi ya yang panjang salatnya." Jadi ya jangan ringankan salatmu itu. Boleh Nabi bilang, "Wattakhid muadzinan la ya'khudhu 'ala adzin ajra." Dan ambillah, boleh ambil kata Nabi sebagai muadzinan, ya boleh, ia la ya'khudhu 'ala adzin ajra, tidak mengambil ganjaran. Bisa. Kalau orang ngasih jangan tolak. Ya, kalau tak suka antar ke rumah aku. Nah, apa ya? Tidak, kadang-kadang kita mau bagus-bagus sama orang tapi tak dikasih apa-apa, yang begitulah, ya tak? Allah saja ngasih ganjaran tidak Allah? Tuhan saja ngasih sembahyang itu ganjaran, semua dikasih ganjaran. Masa kau? Ya. Gimana? Pas lah itu ya. Bagaimana kalau babun fil adzani qabla dukhulil waqti? Sebelum masuk waktu adzan dulu dia. Gimana? Ya tak? Qala haddatsana Musa bin Ismail wa Daud ibn Syabib al-Ma'na qala haddatsana Hammad an Ayyuba an Nafi'in an Ibnu Umar anna Bilalan adzana qabla tulul fajr fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a fayunadi ala innal 'abda qad nama ala innal 'abda qad nama zada Musa faraja'a funada ala innal 'abda nama qala Abu Daud wa hadzal hadis lam yarwihi an Ayyub illa Hammad ibn Salamah. Suatu ketika Umar bin Khattab, Bilal ini adzan sebelum terbit fajar. Sebelum terbit ya, jadi tidak disebut ini apakah fajar shadiq atau fajar kadzib. Ya, jadi kalau di Mekah itu kan di adzan 1 jam sebelum subuh itu adzan juga, tapi tidak ada as-salatu khairum minan naum. Sejam setelahnya baru as-salatu khairum minan naum. Itu baru ada. Berarti salat subuh. Kalau kita sini tidak bisa tuh. Adzan saja satu sembahyang tuh orang. Ya ada orang pada umumnya. Ya. Jadi dikatakan Bilal ini ya adzan sebelum mungkin pamah Nabi SAW ayarja. Dan kemudian Nabi memerintahkan kepadanya ayarja. Apa yang dari situ? Untuk mengulangi. Ulangi. Tuh, bilang lagi balik. Bahwa belum subuh tuh. Ala innal abda qad nama. Tahu tak kamu bahwa orang-orang hamba pada tidur masih? Ya, itu qad nama itu pada tidur masih. Jadi qad itu kalau ketemu fi'il madhi itu nama tahqiq. Orang pada tidur. Makanya kita kan tidak dibaca adzan 2 kali itu. Sebut orang adzan kedua itu payah orang bangun, apalagi yang pertama tuh. Itu tidur. Kita bahasa hati gitu. Ala innal abda qad qama. Jadi bahasa kita, orang-orang pada tidur. Nah, itu bahasanya. Nabi sudah mengulangi bahwa ini belum masuk maksudnya itu ya. Ala innal abda qad nama 2 kali, orang pada tidur. Zada Musa faraja panada ala innal abda nama. Maka dia pulang lagi mengulangi bacaan tuh. Ala innal abda nama, sesungguhnya hamba ini pada tidur. Nah, ya, tuh. Jelas tuh. Jelas, makanya adzan tersebut itu bagaimana kita nak menutup adzan? Nak menghalangi adzan, ya mungkin kalau suaranya diukur-ukur lah ya, tapi jangan sampai hilang tuh suara adzan. Ada tak masjid tak kedengaran adzan kira-kira? Ya, tak ada ceritanya itu. Betul. Manarah itu kan digunakan untuk masjid, mesti ada adzan. Bagaimana kau menahan suara adzan itu? Ya. Dan tidak ada tashwish, tak ada gangguan di adzan itu. Mana ada orang adzan bawa orkes? Ada. Ya, berkonser. Ada adzan, lucu pula. Ya, adzan lah, ya tak? Gitu. Kalau si kafiran terganggu, patutlah dia bilang. Kalau musliman terganggu, kawan syaitan. Itu aja, ya. Gimana? Ada tanya itu? Ya, ngeri dia nanya ini. Kalau mau tanya, ada bantai dia bilang. Ya. Qala haddatsan Ayyub ibn Mansur. Qala haddatsana Syu'aib ibn Harbin an Abdul Aziz ibn Abi Daud qala khabarna Nafi'un an muadzini ya li Umar yuqalahu masruh adzana qabla subh. Diberitakan oleh Nafi bahwa
an muadzin Umar, Sayyidina Umar itu ada tukang adzan beliau, ya, bagi si Umar, yuqalu Masruh, namanya Masruh, adzana qabla subuh, adzan sebelum subuh. Pamara Umar, maka Umar berkata, ya, pada karena nahwahu, itu semua ulangi itu, karena dia tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dawud wa qad rawahu Muhammad bin Zaid an Ubaidillah bin Umar an Nafi' aw ghairihi anna muadzinan li Umar yuqalu Masruh aw ghairahu. Qala Abu Dawud, adik Umar ini ketika dia memerintah dia punya tukang adzan juga kan, masalah pejabat bupati. Jadi masjid-masjid itu oleh karena dia pejabat berarti kan di masjid itu bupati itu yang komandannya. Nah, itu penguasa. Jadi muadzin bupati namanya. Sekarang ada muadzin bupati? Enggak. Jadi kalau bupati masuk ke masjid, dia jadi imam sebetulnya. Karena dia yang gaji. Paham enggak? Ini kalau bupati datang ke masjid, RT yang datang ke masjid, cuman bagian beras saja. Ayo. Betul. Dia yang sembahyang dulu, aku ini komandan di sini. Aku berhak untuk, nah kecuali dia karena dia komandan di situ. Paham? Iya. Gimana? Ya Allah. Tuh kan? Sayyidina Umar itu punya tukang adzan, bukan di rumahnya dia membantu tukang adzan, bukan. Berarti dia menjadi pimpinan, berarti dia jadi Amir Mukminin atau bupati itu kan di satu daerah, camat. Berarti tukang adzan itu dia, karena dia yang memerintah di situ. Ngerti? Iya, yang kau bikin tukang adzan di rumah kau, aku punya tukang adzan kata Ustaz di rumah juga. Hebatnya apa kau punya masjid? Ya, enggak, maksudnya penguasa sedang berkuasa tersebut itu. Ya, ini kalau pejabat datang ke masjid ngomong apa? Betul. Disinggung marah pula. Dikit-dikit masuk penjara. Hebat. Betul tak? Kita tak sibuk nih orang tak ke masjid, tapi minyak goreng sibuk orang. Minyak goreng. Tuh, kalau tak ada minyak bisa tak masak? Bisa. Tak direbus kah? Nak dibakar kah? Betul. Sibuk ibu-ibu sibuk minyak goreng. Betul tak? Tuang 20 sekian dah sudah seliter. Lantaklah aku bilang. Betul Pak? Pernah orang sibuk orang tak sembahyang? Pernah orang sibuk dia orang tak buka aurah? Mana pernah? Tengok, tahu sudah minyak goreng? Tengok tuh. Baru minyak goreng tuh. Apalagi kalau beras langka, perang negeri ini. Betul Pak? Ya, walaupun ibaratnya perlu, tapi tidak seperlu beras kan? Tapi kalau beras sampai begitu, habislah. Warawahu ad-Darawardi an Ubaidillah bin Nafi' an Ibnu Umar qala kana li Umar muadzinun. Sayyidina Umar itu ada punya tukang adzan, yuqalu lahu Mas'ud. Dia namanya Mas'ud. Ya, berarti dia penguasa, bukan dia di rumah punya tukang adzan tuh ya. Wa dzakarnahu wa hadza as-sahhu min dzalik. Itu lebih sahih dikatakan. Jadi kalau sesuatu yang memerintah di negeri itu baru sampai tukang adzan tuh istilah bahasa dia milik dia lah tuh. Ya berarti digaji, dicari imam bagus, muadzin baik, itu tadi. Ya. Jelas, boleh kan? Qala haddatsana Zuhair bin Harbin qala sana Waqi'un qala sana Ja'far bin Burqan an Shaddad maula Iyad bin Amir an Bilal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu la tu'adzin hatta yastabina lakal fajru hakadha wa madda yadayhi ardan. Qala Abu Daud Shaddad maula Iyad lam yukri Bilalan. Jadi daripada Bilal berkata sallallahu alaihi wasallam bersabda la tu'adzin hatta yastabina lakal fajru. Kata Nabi, jangan kamu adzannya sampai nyata bagimu itu fajar. Kan dulu kan tak pakai jam orang. Fajar itu 6. Jadi fajar itu kadang ada fajar yang masih yang baru, yang masih putih itu belum. Nah kalau sudah merah itu beda. Jadi kalau di pusat udara kita sedang nengah subuh kadang terdampak. Jangan adzan dulu kata Nabi sampai nyata bagimu fajar. Ya, jadi Nabi hakada, tapi Nabi ingatkan hakada demikian. Nabi tangan begini digigitkan sama Nabi ardan. Begini ya, begitu bahasanya. Tengok kan di situ kan ada tak? Karena di Upuk. Ya. Upuk mana? Bukan Upuk Barat. Upuk Timur dia. Ya tak? Ya. Nampak.
Babul adzanil a'ma. Nah, ini bab tukang adzannya buta. Nah, tukang adzannya buta. Gimana? Ya. Rasulullah dia punya tukang adzan satu. Siapa namanya? Ya, Abdullah bin Maktum. Tak buta. Ya. Ada punya tukang adzan kan? Iya, karena beliau sebagai nabi. Ya, itu ada. Ya. Kau boleh juga punya tukang adzan di rumah, tapi kepala mana kau? Nah, aku camat daerah ini ya. Tahu tuh, tapi gaji ya. Nah, itu. Qala haddatsana Muhammad ibn Salamah qala haddatsana Ibnu Wahb an Yahya bin Abdullah bin Salim bin Abdullah bin Umar wa Sa'id bin Abdurrahman an Hisham bin Urwa an Habihi an Aisyah anna Ibnu Maktum. Maktum bin Abdul Maktum kana muadzinan, itu tukang adzannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa a'ma, dia buta. Berarti boleh tukang adzan itu buta. Ya. Tapi belum pernah kita dengar imam buta. Nah, karena kalau imam tak tahu lah ya. Belum pernah. Karena imam dia mesti tahu kan, makmum tu tengok dulu. Siap dah nih. Tengok. Ya, kalau tukang adzan tak perlu kan, sedengar sudah. Tapi kalau imam mestinya tahu dia. Kan di depan depannya kan tak mungkin imam dituntun. Nah, assalamualaikum balik ke mana? Maju ke depan kan, mundur ke belakang kan? Nah, beda ya. Babul khuruj minal masjid ba'dal adzan. Tengok nih. Ini. Hei, dengar ya. Ya, tuh, dengar nih. Ini tentang keluar dari masjid setelah adzan, macam mana? Tak datang ke masjid lagi. Ini kalau kau tahu mana teruk nih ya. Qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala sana Sufyan an Ibrahim ibn Muhajir an Abi Sya'sa qala kunna ma Abi Hurairah fil masjid. Ujar Abi Sya'sa berkata, kami bersama Abu Hurairah di masjid, fakharja rajulun hina adzan al muadzinu. Maka keluarlah seorang laki-laki ketika tukang adzan lil asr, salat asar. Faqala Abu Hurairah, amma hadza faqad ashab al-Qasim alaihi salam. Itu yang keluar dari masjid setelah adzan itu sudah durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah adzan masih keluar juga masjid. Nak apa? Ayo. Ada satu yang mengatakan, kalau saya tidak salah, pernah saya bacakan, disepakat dulu orang adzan isya. Adzan isya itu satu ketika ada orang keluar ke rumah, dikatakan kalau tidak salah di hadis Rasulullah SAW, itu orang itu kalau tak kembali lagi ke masjid, tidak ada alasan di tiap masjid, itu orang maksiat, orang munafik dibilang. Orang munafik. Kalau di masjid nih adzan balik sebelah nih, rumah sebelah ada alasan tak balik ke sini, itu orang munafik namanya. Sakit pun apa-apa, maksudnya pun ada alasan. Ini pas balik datang lagi. Macam mana yang bagi kenduri kemana? Bahaya. Tak ada. Ini dah asal pagi pergi kenduri, dah isyak baru datang. Itu yang takut dia bilang tadi, takut kepalanya bermahkota, mukanya muka celeng. Ya, tahu. Ini ada kan? Ini adzan asar ada Nabi tahu, kata Abu Hurairah, itu durhaka atau maksiat gerakan Nabi SAW. Asar. Kita duduk di masjid, adzan keluar, datang lagi, awas. Dipanggil, dah duduk situ, dah rapat kan, bakal menghadap Allah, keluar. Ini umat kita payah ya. Babun kul muadzini yantadhiru imama. Ini bab tentang tukang adzan menunggu imam macam mana? Adzan nunggu imam kan. Imam tu cepat-cepat, tukang adzan yang cerita panjang. Jadi kalau tukang adzan tu jangan cerita lambat adzan. Mana muadzin lambat betul? Rupanya tak buduk dikentut. Ada yang begitu. Jadi kalau tukang adzan tu pas siap sudah. Paham? Ya, buduk. Kenapa lambat? Aku terkentut tadi. Itu orang. Apalagi sedang adzan kentut berbunyi masuk ke mikrofon. Tut dia bilang. Allah Akbar. Nah ini muadzin menunggu imam. Ya, baik dah.
Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala sana Syabbaba an Isma'il an Israil an Simak bin Jabir bin Samurah qala kana Bilal yu'adzinu tsumma yumhil fa idza ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama shalah. Ya. Bilal tuh yu'adzinu tsumma yumhil. Apa di semananya ini? Ada di semananya. Apa dia bilang? Berhenti sekejap. Ala mahlak bahasa Arab. Dia diam, menunggu dia. Tapi kalau melihat Nabi SAW baru aqama shalah. Jadi kalau dengan imam baru qamat. Jadi imam itu tidak di situ mananya. Manakah? Ya, itu. Kalau kita pagi Jumat imam mesti di situ. Kalau tadi diganti kawan. Imam itu yang sunnah bukan begitu. Pas yang jadi khatib sekaligus ada dari situ naik. Ya. Langsung naik dia. Adzan pertama ada belum dia? Udah salat, baru kita adzan kedua baru sudah. Assalamualaikum warahmatullah. Duduk lagi nih. Adzan. Dah, baru khutbah. Ngerti? Kalau kita sini mana? Kalau pun imam setengah jam datang duluan, nengok kawan. Tak ada nampak ini. Kau ganti ya. Tak ada adab sama sekali. Ya, mesti imam itu dikasih TC itu. Dikasih training dulu. Ini kan mesti begini waktunya dikasih ini, dikasih. Tapi dikasih gaji yang ianya juga. Ya tak? Kalau jadi imamnya begini nanti jadinya. Kau begini betul tidak? Iya, itu semesti. Karena hibah imam itu mesti ada. Kalau imam duduk situ, kau sekarang jadi imam ya bilang. Kau ini kemarin katanya kan minum-minum kau lah yang kemarin di gahwah itu kau lah yang ngomong dari kamu. Di kapir kau lah, betul tak? Timbul tak enaknya nanti, keder tuh kawan, tak bagus jadinya. Maka imam tuh orang bisa aja dulu mungkin bisa macam, tapi sekarang sudah berubah. Makanya itu menjaga harakat imam itu, hibah imam pas masuk naik. Sama lah penceramah itu, duduk ya orang enggak itu karena enggak ada penceramah dia panggil. Orang nanti dulu kebilang, bukan kita malas, nanti kalau sudah selesai, sudah ya sambutan, ya udah baca Quran sambutan, baru penceramah itu datang ke situ. Jadi enak, masalahnya bukan enak apa, biar di tempat lain dulu. Ini setengah jam cerita ceramah dulu situ. Siapa penceramahnya? Nih dia bilang, kau nak ceramah apa kau? Kan timbul tak enak. Ya, itu membikinkan mental orang bisa down itu, jatuh. Ya, itulah tadi. Indah kan Nabi ngajarkan indah. Kita ini tak tahu diri. Ya kan? Ya. Gimana? Itu lain kali gitulah kalau kau bikin maulid merat belakang-belakang aja. Biarlah imam di rumah siapa kah dulu khatib penceramah di situ. Nanti dah baru panggil. Tak tahu orang mana penceramahnya, tahu. Coba kalau penceramahnya udah mulai. Ya apalagi yang ganteng-ganteng ceramah depan itu mulai cewek tuh atas. Yang mantu itu ya mantan aku dulu dah. Kalau itu kan siapa penceramah itu? Ngebadak tuh ya. Bisa kan? Indah Rasulullah itu ngajarkan. Indah kan? Ya. Wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah.